Halo semuanya, selamat datang di ibadah online SCCU. Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah kita setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan juga jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan ya, seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening di bawah ini ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat SCC, apapun persoalanmu, kita harus tetap semangat. Kita punya Tuhan yang perkasa, yang sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Jesus. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup
baik, Bapa yang baik. Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Jesus. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir, yang tak pernah berhenti bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengarnya. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom you people, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Gimana kabarnya? Saya berharap semuanya tetap bersemangat di dalam Tuhan. Dan kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan cukup panjang di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Judulnya tentang Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Haleluya. Sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang spektakuler. Bagaimana Yesus mengerjakan mujizatnya, Yesus berjalan di atas air. Sebuah mujizat yang luar biasa. Ini bukti bahwa Yesus itu adalah betul-betul Allah. Raja yang berkuasa mengerjakan apapun juga dan tidak ada yang mustahil di hadapannya. Oleh sebab itu apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Allah sanggup mengerjakan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Inilah sebuah cerita yang sangat unik, yang sangat luar biasa. Bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dan kejadiannya pada waktu dini hari, jam 3 pagi. Dikatakan ayat 25, kira-kira jam 3 malam. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Situasinya masih gelap pada waktu kejadian itu ada. Ayat 26 dikatakan ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ini adalah kejadian yang sangat unik gitu, people. Biasanya kita mengenal hadirat Tuhan itu suasananya begitu luar biasa. Suasananya begitu teduh, begitu hikmat. Kita bisa merasakan urapan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin tubuh kita bergetar, hati kita merasa disentuh oleh Roh Kudus. Mungkin kita menangis, mungkin kita berbahasa roh. Mungkin ada manifestasi kuasa Roh Kudus ketika kita mengalami lawatan Tuhan dan hadirat Tuhan itu bekerja. Mungkin kita menyembah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Situasinya begitu rohani sedemikian rupa ketika hadirat Tuhan itu ada.
Seringkali kita selalu mengidentifikasikan hadirat Tuhan dengan situasi yang seperti itu. Ketika situasi itu tidak terjadi, tidak ada, seakan-akan orang tidak berbahasa roh, tidak bermanifestasi kuasa Roh Kudus. Seakan-akan tidak ada lagi tumpang tangan sehingga orang-orang rebah di jamaah Tuhan. Ketika situasi itu tidak terjadi, seakan-akan kita merasa sudah nggak ada Roh Kudus lagi. Tuhan sudah nggak hadir lagi. Bahkan ketika kita beribadah seakan-akan biasa. Nggak ada mujizat yang spektakuler. Seringkali kita juga merasa, wah Tuhan nggak ada lagi dalam ibadah. Tuhan nggak hadir lagi. Nggak seperti dulu yang heboh, yang luar biasa. Seringkali kita mengidentifikasikan kehadiran Tuhan dengan suasana, hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat 26 ini, situasinya sangat unik. Ketika Yesus berjalan di atas air, muridnya terkejut. Bahkan kebalikannya, tidak merasakan hadirat Tuhan seperti apa yang biasa kita rasakan, tetapi justru melihat hantu seakan-akan. Dikatakan itu hantu. Bahkan murid-muridnya menyangka Yesus itu hantu. Ini hal yang sangat unik, yang di luar dari pikiran kita. Tuhan datang bukan hadirat Tuhan, tapi malah dikira hantu. You people, seringkali kehadiran Tuhan tidak kita menyadarinya. Seringkali kita tidak tahu, bahkan kita tidak menyadarinya kalau Tuhan itu hadir. Karena kita selalu mengidentifikasikan Tuhan hadir dengan situasi yang begitu rohani, yang spektakuler. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu hadir dimanapun orang percaya itu ada. Ketika engkau di sekolah, ketika engkau di kampus, ketika engkau di tempat pekerjaanmu. Bahkan ketika hatimu gundah gulana, seakan tidak ada damai sejahtera, seakan kering, Tuhan ada di situ. Tuhan selalu hadir. Ketika murid-muridnya mengalami badai, justru mengalami terpaan angin pada malam hari yang dingin, situasinya ngeri, gak damai sejahtera, justru Tuhan hadir dan disangka hantu. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Tidak selalu dalam situasi yang rohani. Tetapi Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kita. Hanya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa Dia selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Seperti murid-murid Yesus. Justru Allah itu dianggap sebagai hantu. Dia tidak menyadari kehadiran Yesus pada waktu itu. Ketika mereka sedang menghadapi terpaan angin sakal. Kemudian ayat 17 dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Baru setelah Yesus berkata, tenanglah, ini aku loh, jangan takut, baru mereka bisa tenang. Mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan yang selama ini bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus yang seringkali bersama-sama dengan mereka. Baru mereka tenang. Lanjut ke ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Ini adalah sebuah perkataan yang luar biasa yang Petrus katakan kepada Tuhan ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Dikatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku. Youth people, seringkali kita berpikir ketika kita mempunyai sebuah keinginan, kita mempunyai sebuah pergumulan, mungkin kita mempunyai sebuah harapan, pengen mempunyai cita-cita, dikabulkan Tuhan. Kita pengen bisa kuliah di kampus yang terkenal, yang bagus, atau mungkin kita bisa bekerja di sebuah tempat pekerjaan yang besar, yang bagus, yang bisa menjamin masa depan kita, atau mungkin kita menginginkan sebuah profesi yang kita idolakan, yang kita rindukan dari kecil, atau mungkin kita menginginkan seorang pasangan hidup yang mendampingi kita. Seringkali kita mempunyai pergumulan seperti itu, dan kita percaya, kita yakin kalau keinginan kita ini kita doakan dengan iman pasti terkabul. Ya, saya percaya bahwa Tuhan dahsyat dan bisa mengabulkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita. Tetapi seringkali kita harus berjalan dengan iman yang benar. Iman yang benar itu apa? Iman yang benar itu iman yang berserah, yang percaya kepada kehendak Allah,
yang terjadi dalam kehidupan kita bukan iman yang keluar hanya sekedar dari keinginan kita, yang kita yakini, yang kita doakan, dan kita berharap keyakinan kita itu terjadi seperti apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, kalau kita baca dalam ayat 28, yang dikatakan Petrus adalah, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku. Petrus tidak tiba-tiba berjalan dengan keyakinannya menghampiri Yesus, berjalan di atas air. Tetapi Petrus meminta kepada Tuhan untuk menyuruh dia datang. Artinya apa? Petrus mau Tuhan setuju atas keinginan Petrus. Seringkali kita juga demikian. Ketika kita mempunyai pergumulan, ketika kita mempunyai keinginan, cita-cita, kerinduan, kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Jangan berjalan sebelum Tuhan menyuruh kita untuk berjalan. Artinya jangan engkau meyakini apa yang menjadi keinginanmu sendiri sebelum Tuhan berbicara lebih lagi dalam kehidupanmu. Apalagi berhubungan dengan pasangan hidup. Kita berjalan dulu sebelum Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Itu pasti salah. Serahkan dulu kepada Tuhan sampai Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, baru kita melangkah. Itulah berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan keyakinan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Tentunya kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan berbicara dengan kita. Lewat saat teduh kita, lewat intimasi kita dengan Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu sedikit sekali berbicara secara audible kepada kita. Seringkali kebanyakan Tuhan itu berbicara selalu melalui para hamba-hambanya dan melalui firman-Nya. Dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena iman itu selalu timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita membaca dalam Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mau ada iman dalam kehidupan kita, iman yang benar, maka sebelum melangkah kita harus mendengar suara Tuhan lebih dulu. Baik lewat hamba-hambanya, mungkin lewat khotbah seperti ini, atau mungkin lewat para mentormu kalau engkau sudah tergabung dalam sebuah pemuritan. Lewat hamba-hamba Tuhan. Atau yang paling sering biasanya lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita mengingatnya. Oleh sebab itu kita akan sangat sulit untuk mendengar suara Tuhan kalau kita nggak rajin berintimasi, kalau kita tidak selalu terkoneksi dengan Tuhan, kalau kita tidak selalu punya hubungan dengan pemimpin rohani kita, bahkan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, sulit untuk mendengar firman Tuhan. Karena seringkali Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Oleh sebab itu kita harus rajin, kita harus menyediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Suatu saat saya sedang mau sidang skripsi dan hati saya mulai galau waktu itu. Saya kehilangan kepercayaan diri, saya takut gak lulus waktu itu. Karena saya melihat teman-teman saya yang lebih pandai daripada saya, mereka harus ngulang. Mereka gagal dan harus ngulang kembali, dijadwalkan kembali untuk sidang skripsinya. Dan ketika saya maju, saya sudah belajar sedemikian rupa, tapi saya masih belum yakin. Masih ada ketakutan dalam diri saya. Ketika saya berdoa, dan Tuhan itu berbicaranya mengingatkan saya dalam sebuah firman Tuhan. Pada waktu itu dalam Zakaria pasal 4 ayat 6, Tuhan katakan, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan rohku, kata Tuhan. Tuhan jelas sekali berbicara, bukan karena kekuatanmu, tapi oleh rohku. Nah, saya baca ayat itu kembali, dan itu menjadi modal kekuatan saya untuk saya maju sidang skripsi. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik, dan saya mendapatkan nilai yang cukup bagus pada waktu itu. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan. Sementara teman-teman saya yang jauh lebih pandai daripada saya harus mengulang lagi dan mendapatkan nilai yang biasa-biasa saja. Tetapi saya yang hanya biasa-biasa saja, mungkin nggak terlalu pandai, hebat, tetapi anugerah Tuhan. Tuhan berbicara lewat firman-Nya dan saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
Seringkali Tuhan berbicara, mengingatkan kita dalam ayat-ayat firman-Nya. Kalau kita tidak pernah membaca ayat-ayat, kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita akan sangat sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan kita melangkah dengan iman, tentunya dengan iman yang benar, yang didasari oleh mendengar suara Tuhan lebih dahulu. Youth people, biar kita berjalan di dalam Tuhan. Biar kita menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan. Kemudian kita berjalan. Apa artinya menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan? Kalau kita mempunyai keinginan, biarlah keinginan kita tuliskan dengan pensil. Jangan dengan pena. Kalau dengan pena itu tidak bisa dihapus, paten. Kalau ini harus terkabulkan. Tetapi kalau dengan pensil itu, penghapusnya kita berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan gak menghendaki, ya biarlah dihapus. Tapi kalau Tuhan menghendaki, seperti Petrus katakan, Tuhan suruhlah aku datang kepadamu. Dan ayat 29 dikatakan, datanglah. Nah, ini Tuhan menghendaki. Maka kita harus berjalan dengan iman. Dan iman kita sudah iman yang benar. Haleluya. Pasti akan tergenapi. Dan ketika Yesus berkata, datanglah, maka apa yang dilakukan Petrus? Apa Petrus diam aja? Tidak. Meskipun di situ ada air yang begitu luas, begitu dalam, tetapi ketika firman Tuhan sudah datang dalam kehidupan Petrus pada waktu itu, maka Petrus berani melangkah, mengambil tindakan iman, dan akhirnya yang terjadi apa? Petrus berjalan di atas air. Sebuah pengalaman rohani yang luar biasa dalam kehidupan Petrus pada waktu itu. Kalau engkau mau mengalami pengalaman rohani yang luar biasa, mujizat terjadi dalam kehidupanmu, engkau harus berani melangkah dengan iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita baca sama-sama dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya akan mati. Tuhan sudah berbicara kepada kita, tetapi kita nggak melangkah. Maka tidak akan terjadi mujizat apapun. Memang untuk melangkah itu berat, sulit, karena seakan-akan mustahil. Yang dialami Petrus mustahil, karena dia harus berjalan di atas air. Tetapi karena dia berani melangkah, setelah Tuhan berkata datanglah, maka mujizat itu terjadi. Setelah kita mendengar suara Tuhan, kita harus berani melangkah, mengambil tindakan iman. Meskipun itu secara akal pikiran kita mustahil. Percayalah, itulah yang Tuhan mau terjadi dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita harus berani mengambil resiko. Dalam tanda kutip, tentunya setelah Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak berbicara, tidak ada peneguhan, kita ambil resiko, ya gagallah kita. Kita tenggelam di dalam air yang terjadi. Karena Tuhan tidak nyuruh. Tapi kalau Tuhan sudah berkata lewat firman-Nya, kita harus percaya dan kita berjalan. Meskipun itu mustahil, saya percaya mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan, amin, haleluya. Kemudian Petrus berjalan di atas air. Tetapi apakah Petrus tetap berjalan di atas air? Ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, ketika Petrus sudah berjalan di atas air, maka angin itu belum reda, angin sakal itu belum reda dan menerpa Petrus. Dan ketika angin itu menerpa Petrus, Petrus mulai goyah, mulai takut, ketakutan menghampiri dirinya, dia kehilangan iman dan dia mulai tenggelam. Youth people, ketika Tuhan sudah berbicara dan kita sudah berani untuk mengambil tindakan iman, maka tidak otomatis mujizat Tuhan, tidak otomatis janji Tuhan itu segera tergenapi dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan mengalami banyak hal, badai, terpaan angin dalam kehidupan kita. Ya, seakan-akan mana kok nggak terjadi, aku udah berjalan. Tetapi hasilnya nggak kelihatan, bahkan seakan-akan semakin menurun, semakin jauh daripada apa yang kita harapkan. Seakan-akan kita mulai ragu, meragukan Tuhan. Maka di saat itulah
Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam, kita bisa jatuh, dan tidak mempercayai Tuhan lagi. Itulah pentingnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekali lagi saya ingatkan, itulah pentingnya juga sebuah komunitas, kelompok pemuritan. Itulah pentingnya pembimbing rohani dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melangkah dengan iman, kita mulai goyah. Maka ada orang-orang yang selalu mendoakan dan mengingatkan kita untuk tetap melangkah maju ke depan. Ada teman-teman yang menopang kita. Ada pemimpin rohani yang menopang, menguatkan kita. Kita saling bergandeng tangan. Dan kita yakin bahwa ketika kita tetap berjalan, meskipun seakan-akan kelihatannya mustahil, tetapi di depan ada suatu janji Tuhan yang pasti akan kita raih dalam kehidupan kita. People, kalau kita melihat cerita daripada Yesus berjalan di atas air dan bagaimana murid-muridnya melihat itu dan bagaimana sikap Petrus di dalamnya, maka saya simpulkan bahwa iman itu artinya adalah pertama kali mendengar. Firman itu harus dimulai dari pendengaran firman Tuhan. Yang kedua, iman itu harus percaya. Ketika kita mendengar, kita harus percaya. Dan iman itu harus bertindak. Kita harus mengambil tindakan iman. Kita harus melangkah dengan iman yang benar. Sekali lagi, bukan iman yang didasari hanya sekedar keinginan hati kita. Tapi iman yang didasari oleh pendengaran firman Tuhan. Dan kekuatan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini engkau sudah berjalan dengan iman, dengan kebenaran. Tetapi engkau mengalami terpaan-terpaan angin sakal dalam kehidupanmu. Jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Kuatkan hatimu. Tetap berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Seakan-akan situasinya tidak ideal, tidak mengenakan mungkin. Dan kelihatannya harapan itu masih jauh ke depan. Atau mungkin nggak tercapai lagi. Tapi percayalah, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup melakukan percepatan. Tuhan sanggup melakukan mujizatnya dalam kehidupanmu. Asal hatimu tidak goyah. Asal hatimu tetap percaya kepada Tuhan. Dan asal engkau tetap setia berjalan dalam kehendaknya Tuhan. Engkau melangkah dengan iman yang benar yang daripada Tuhan. Karena engkau mendengar firman-Nya. Karena didasari atas kebenaran firman Tuhan. Maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupanmu. Dan hidupmu akan dibuat Tuhan sukacita, berhasil. Dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Percayalah, mujizat Tuhan terjadi, digenapi dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan sama-sama bersyukur dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga bisa mendengar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biar kami mulai belajar mendengar suara Tuhan. Kami mendengar arahan yang daripada Tuhan sehingga iman kami adalah iman yang benar. Bukan berdasarkan isi hati kami sendiri, tapi berdasarkan apa yang Tuhan mau atas setiap kehidupan kami. Dan kalau hari-hari ini kami mengalami terpaan angin, biar Tuhan kuatkan kami. Sehingga kami nggak ragu. Kami tetap melangkah bersama Engkau untuk mencapai setiap apa yang Tuhan janjikan atas setiap kehidupan kami. Dan hamba berdoa buat youth people dimanapun mereka berada, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan menyertai kehidupan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Karena kami percaya saat Engkau beserta dengan mereka, maka apa yang mereka kerjakan, Tuhan akan membuat mereka berhasil dan semakin sungguh-sungguh cinta dan mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. God bless you.
pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan. Berkat-Mu tercurah